Satgas Pemburu Mafia Tanah LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar menggelar audensi dengan para petinggi wakil rakyat DPRD Subang di ruang rapat sidang paripurna DPRD Subang pada Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Audiensi ini dihadiri oleh Ketua Komisi 1 DPRD Subang dari fraksi Golkar Bambang Irmayana, Wakil Ketua 2 DPRD Subang Haji Aceng Kudus dan Hendra Boeng selaku Ketua Fraksi Partai Nasdem. Sementara itu, Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha atau yang akrab disapa Abah Batman hadir dengan didampingi oleh PLT Sekjennya, yakni Hendra Sunjaya, serta oleh Kepala Posko FMP Jabar Wilayah Kecamatan Subang Kota Jajat Darmatika dan Kepala Posko FMP Jabar Kecamatan Cipunagara Haji Wahyu. Dalam audensinya, tim Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar ini bermaksud untuk mendorong DPRD Subang agar segera menggelar hak angket sebagai bentuk tindakan nyata atas persoalan terkait dugaan penyalahgunaan pada pelaksanaan program hibah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni program Tanah Objek Reforma Agraria atau disingkat TORA pada tahun 2021 di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Seperti diungkapkan oleh Ketua Umum FMP Jabar Abah Batman, bahwa berdasarkan hasil investigasinya dan cross-check lapangan, ada dari sebanyak 500 bidang atau lebih kurang seluas 900 hektar program TORA tersebut, ada sebanyak 307 bidang atau 462 hektar lebih objeknya adalah laut. Dan mirisnya lagi, diketahui hampir 90 penerima manfaatnya adalah fiktif dan berasal dari luar lokasi program atau bukan masyarakat adat setempat. Dan termasuk nelayan yang terdampak Pelabuhan Patimban pun yang notabene masyarakat adat desa Patimban ini tidak sama sekali menerima lahan program hibah presiden tersebut. Mereka masyarakat adat yang seharusnya sebagai penerima manfaat, namun faktanya hanya tercatat namanya saja dan kini objek lahan program hibah tanah dari presiden tersebut seluruhnya dikuasai oleh mafia tanah. Jika 900 hektar luas objek program hibah presiden ini dikalikan dengan harga tanah di desa Patimban saat ini, yaitu Rp300.000 per meternya, maka atas kasus ini berpotensi merugikan keuangan negara mencapai Rp2,7 triliun lebih. Adapun sebagai pelaksana program tersebut adalah tim Panitia Pertimbangan Land Reform tahun 2021 sesuai dengan SK Bupati Subang nomor PM 0404/Kap 132 Tapem/2021. Kami dari Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat akan menyampaikan beberapa hal atau mungkin sekaligus kita mendorong ada karya nyata dari DPRD Subang terkait mafia tanah di Kabupaten Subang yang tentunya ini sangat krusial sekali yang berpotensi merugikan negara sebesar 2,7 triliun. Baik, saya akan sedikit menjelaskan bahwa apa yang kita sampaikan sesuai dengan surat kita itu merupakan program TORA, yaitu Tanah Objek Agraria, ya, Reforma Agraria, tahun anggaran 2021 sebanyak 900 hektar atau 500 bidang yang diterima atau sesuai dengan catatan kita, sesuai daftar di data kita. Ada 500 orang penerima manfaat. Ya, ada 500 orang penerima manfaat. Tapi faktanya dari hasil investigasi kita, 500 bidang atau 500 orang penerima manfaat itu 90% itu adalah fiktif. Artinya ini dikuasai oleh mafia tanah. Ya, ini dikuasai mafia tanah dan sesuai dengan data yang kita terima, ada 307 bidang adalah laut. Ya, 307 bidang adalah laut. Plus 3 bidang yang sebelum TORA terbit, itu sudah terbit lebih dahulu. Ada 3 bidang. Ada 3 bidang. Jadi sekitar 310 hektar. Itu data yang kita temui ya. Mungkin juga bisa lebih laut itu. Dasar hukum dari TORA sendiri itu dari yang pertama itu adalah Perbub ya, atau SK Bupati. SK Bupati nomor PTN, nomor PM 0404 Kap 132 strip Tapem/2021. Ini merupakan SK untuk panitia pertimbangan land reform. Jadi yang terdaftar di dalam SK ini adalah hampir seluruh Forkopimda. Mulai dari Kapolres,
mulai ada kepala pertanahan, Kapolres, Dandim, dan dinas-dinas terkait. Semua tercatat di dalam SK ini. Nanti kita kasih fotokopiannya SK-nya. Nah, dari awal bahwa masyarakat penerima manfaat ketika kita konfirmasi langsung itu tidak pernah tahu bahwa mereka mendapatkan bantuan hibah dari presiden berupa tanah. Ya, tidak pernah mengetahui. Dan mereka juga tidak pernah dimintai tanda tangan. Artinya kalau bicara soal status atau pengajuan untuk status hak tanah, ada tanda tangan yang harus di atas materai oleh penerima manfaat atau si penerima hak. Artinya di sini diduga ada pemalsuan tanda tangan. Mungkin juga ada pencurian data karena mereka tidak pernah dimintai untuk menyerahkan data. Ya. Dan lebih lucunya karena ini merupakan program hibah presiden dan penerima manfaatnya adalah wajib itu adalah masyarakat adat, ya. Artinya masyarakat adat itu mereka yang berada di sekitar program. Kalau bicara lokasi berarti desa Patimban. Artinya penerima manfaat itu murni warga Patimban dan yang sudah memiliki garapan dengan dibuktikan surat keterangan desa SKD. Nah, tapi faktanya ini hanya atas nama saja. Ada beberapa nama yang bukan dari desa Patimban, di luar kecamatan Cipunagara, ke Pusaka Nagara, yaitu kecamatan Ciasem, ya, kecamatan Ciasem, dan itu mirisnya atas nama kepala desa di Ciasem. Dan ada puluhan itu stafnya masuk di dalam daftar nama itu, staf desanya. Dan ketika kita juga sudah minta konfirmasi staf desanya itu, mereka hanya diatasnamakan saja. Ketika diserahkan sertifikat, mereka hanya dipoto saja, sertifikatnya diambil langsung oleh kepala desa dan suaminya di kecamatan Ciasem. Ya, kita juga sudah ke Teluk Cirewang ya. Nah, jadi Teluk Cirewang ada 307 bidang itu diantaranya Teluk Cirewang. Logikanya itu ngukurnya bagaimana? Teluk Cirewang. Dan kita sudah minta konfirmasi bagian ukur. Kebetulan itu Pak Ujang Wahid, dia tidak pernah melakukan pengukuran. Artinya kalau misalkan memang objek dan subjeknya tidak jelas, yang terdapat di dalam PPL ini, di dalam SK ini, berarti mereka ditipu. Kalau analogi saya, ditipu, penerima manfaatnya hanya sebatas nama-nama saja. Nah, termasuk juga kita sudah mengkonfirmasi bagian lapangannya atas nama Wahyu, itu BPD Desa Patimban. Saudara Wahyu menyatakan bahwa hanya masyarakat setempat hanya diatasnamakan saja. Sampai-sampai nama-namanya sudah habis, ngambil nama-nama yang di luar kecamatan Pusaka Nagara. Artinya ini proyek gagal ini, yang tidak tepat sasaran. Dan ada beberapa yang kita sudah konfirmasi, satu orang mafia tanah itu menguasai hampir 150 hektar. 150 hektar. Satu orang mafia tanah. Ya, termasuk mafia tanah termasuk yang kecil itu di 20 hektar. Dan nelayan kami yang terdampak Pelabuhan Patimban ada 30 orang. 30 orang itu pun diatasnamakan saja. Padahal terdampak pelabuhan. Nah, kenapa kita terus mendorong kasus ini? Karena minimal ketika ini tepat sasaran, artinya ini ada pembangunan Pelabuhan Patimban yang berdampak terhadap masyarakat Patimban, terutama terhadap nelayan yang hari ini pendapatan mereka terus merosot, bahkan mereka juga sekarang sudah gulung tikar, sudah tidak melaut lagi, banyak perahu-perahunya yang ditambatkan, karena memang perahu-perahunya kecil tidak bisa melaut ke tengah. Kalau saja itu tepat sasaran kepada mereka, otomatis mereka terangkat ekonominya. Kenapa? Harga tanah di sana sudah 300.000 per meter.
Namun seorang diberi 100 1 hektar atau 1 hektar sudah berapa? 1 hektar kali 300.000 sudah berapa? 3 miliar. Itu kompensasi. Ini miris. Mereka yang terdampak pelabuhan Patimban hanya di atas namakan saja. Ini makanya kita bagaimana caranya kita meminta pihak DPRD karena ini berdampak luas ya terhadap masyarakat dan berbangsa dan bernegara termasuk juga melanggar aturan, maka sudah layak DPRD untuk bisa mengajukan untuk hak angket untuk menyelidiki kasus ini. Ya, 500 bidang, tidak main-main, 900 hektar. Itu dikuasai oleh mafia tanah. Nah, kita harapan besar DPRD bisa membawa kasus ini untuk hak angket. Kita sudah data semua. Ini ada daftar 307 bidang, nama-nama lengkap. Ini adalah laut. Ya. Terus ini kita juga sudah ada beberapa yang kita konfirmasi. Ada 144 yang kita konfirmasi bahwa mereka tidak mengetahui mereka terdaftar atau tercatat sebagai penerima manfaat. Kita sudah ada 144 yang kita konfirmasi. Sama sekali tidak tahu. Tidak tahu, ya. Dan ini kita khususon juga untuk Desa Sukamantijaya ada 11 bidang. Kalau 1 hektar lebih, 1 hektar ini bisa mencapai 20 hektar dikuasai oleh 1 orang. Dan ini adalah kepala desa. Ya. Sementara dalam kesempatan itu Insinyur Bambang Irmayana selaku Ketua Komisi 1 DPRD Subang dari fraksi Golkar menyatakan akan segera melakukan pemanggilan terhadap para pihak terkait dalam kasus tersebut. Karena ini menyangkut dengan SK Bupati. Ditambahkan Haji Aceng Kudus selaku Wakil Ketua 2 DPRD Subang mengucapkan banyak terima kasih kepada FMP Jabar yang sudah memberikan informasi seputar kasus tersebut secara detail. Dirinya juga akan melakukan konfirmasi secara langsung kepada para pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dijelaskan oleh Hendra Boeng selaku Ketua Fraksi Partai Nasdem, bahwa menurutnya DPRD tentunya memiliki beberapa hak selain hak angket dan sebelum dilakukannya hak angket. Tentunya perlu dilakukan hak interpelasi dulu untuk memanggil berbagai pihak terkait itu sesuai yang tertera namanya di dalam SK Bupati tersebut. Ini temuan yang cukup luar biasa dan kami pun merasa kaget kan ada masyarakat kami yang dibohongi atau dibohongi. Tentunya harapan yang disampaikan tadi intinya bahwa DPRD artinya betul-betul harus serius mengetahui dan juga artinya menerima untuk melakukan hak angket harian. Insya Allah nanti kita akan diskusikan dengan pimpinan. Yang jelas kami akan mencoba menggali dari sisi-sisi awal yang tadi apalagi ada SK ya. Biar artinya ada kejelasan dari beliau kan ya. Baru kita melangkah kepada apa yang disampaikan oleh Pak Sek keterkaitan data yang sudah disiapkan. Intinya sekali lagi kami mengapresiasi, mudah-mudahan ini menjadikan bahan yang artinya betul-betul masalah ini benar kan. Jadi artinya bahwa jangan sampai terjadi pembohongan seperti ini. Atau apalagi tadi bilang fiktifnya hampir 90%. Barangkali itu, dan silakan barangkali ini ada Pak pimpinan juga dari Wakil Ketua 2 untuk bisa menyampaikan. Silakan Pak. Yang saya hormati Pak Asep sebagai Ketua Forum Masyarakat Peduli Jabar yang alhamdulillah telah hadir dan telah menyampaikan terkait masalah informasi dan forum tanah yang memang suatu permasalahan yang ada di khususnya di Desa Patimban. Yang saya tahu memang ketika perjalanan untuk forum itu ada beberapa, menurut informasi saya juga jelasnya mungkin saya belum jelas, katanya ada beberapa daerah itu yang memang
masuk di reforma agraria. Ya perbatasan Songkeng itu dan bantalan sungai katanya itu masuk juga, terus Belanaka juga masuk juga, terus Patimban juga masuk. Makanya ketika memang Pak Asep sudah menyampaikan keterkaitan masalah informasi sedetail itu, saya secara pribadi dan perwakilan dari DPRD Kabupaten Subang mengucapkan terima kasih atas penyampaian informasinya. Mungkin kami juga akan merilis secara langsung. Pertama mungkin dari SK. SK saya sampai saat ini memang SK itu memang kita perlu untuk bisa kita juga secara langsung kita konfirmasi ke yang bersangkutan keterkaitan masalah legalitas tanah yang memang saat ini telah dilaksanakan kegiatan pembuatan sertifikatnya. Tapi yang jelas mungkin ini menjadi apresiasi bagi kami untuk menindaklanjuti keterkaitan masalah informasi yang telah disampaikan oleh Forum Masyarakat Peduli Jabar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Forum dan Pak Sekjen, sedikit yang ingin saya sampaikan, teman-teman ini perlu kejelasan tindak lanjut kita. Itu yang paling prinsip. Kalau misalnya tidak menggunakan hak-hak yang kita punya, ada 3 hak yang kita punya. Misalnya diawali dulu dengan hak interpelasi. Ya. Yang terpenting ada tindak lanjut. Saya yakin kalau bukti-buktinya sudah cukup kuat. Nah, kalau angket itu Panjang. misalnya tindak lanjutnya dari hal interpelasi itu. Kalau interpelasi kan tidak bisa panggil benda. Beberapa orang yang memang punya hubungan dengan persoalan ini. Jadi kalau saya dari Fraksi Nasdem mendukung dan secepatnya kita harus punya agenda. Pak Asep dan kawan-kawan di rahim kita, saya yakin ini sudah bukti-bukti yang cukup kuat. Tinggal langkah kita dengan hak interpelasi atau mungkin juga Komisi 1 melakukan pemanggilan secara langsung dan ditambah dengan partai koordinasi Pak. Ya, ditambah dengan partai koordinasi, tetapi biar ini sedikit ada tekanan. Saya juga ingin menampilkan teman-teman hadir di setiap forum kita sudah, baik Pak Asep secara pribadi ataupun juga teman-teman yang lain. Gitu. Nah ini kan nanti bisa melebar. Tetapi kalau hari ini kita terima lantas teman-teman kita juga itu nyenyak, jadi yang kita tidak mau ini. Kalau misalnya ada paripurna ke depan, mungkin Pak Nasdem akan coba melakukan interupsi, Pak. Untuk segera dilakukan bukan penyelidikan, tetapi langkah-langkah konkret dari teman-teman DPRD terkait dengan persoalan itu terhadap Pak Asep. Sementara ini kehormatan buat kita semua, kita diberikan amunisi yang cukup akan membawa kita kepada lembaga yang cukup luar biasa. Ini kita tentukan hari ini. Dari Subang, Jawa Barat, Galang Nur, Manta Perak TV melaporkan. Ya, hari ini kita audiensi dengan pimpinan DPRD Subang terkait dengan kita dalam rangka upaya mendorong hak angket untuk mafia tanah Patimban. Gitu. Tadi untuk tanggapan pimpinan-pimpinan DPRD seperti apa? Ya, dari tadi hasil audiensi sendiri pimpinan DPRD apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh kita, dan mereka menyatakan yang lebih cepat dulu itu hak interpelasi. Dan nanti selanjutnya itu baru ada hak angket dan lain sebagainya.
gitu. Nah, mungkin ini harapan dari ketua sendiri seperti apa? Yang pasti dengan apa yang kita sampaikan ke DPRD, ya kita mendorong karya nyata dari DPRD untuk peduli terhadap masyarakatnya, yaitu terutama masyarakat Patimban, di mana ada tanah hibah dari Presiden sebanyak 500 bidang atau 900 hektar yang hanya dikuasai oleh beberapa orang, artinya oleh mafia tanah. Dan masyarakat setempat atau masyarakat ada sendiri itu hanya diatasnamakan saja. Nah itu yang menjadi poin untuk DPRD sebagai wakil rakyat untuk bergerak aktif untuk membongkar adanya skandal mafia tanah di Patimban.